Ivan Gunawan kerap memberikan sentuhan terbaik di setiap karya yang dihadirkan olehnya. Tak hanya menjadi artis terkenal, Ivan Gunawan juga sukses menjadi perancang busana sekaligus pengusaha yang pantas untuk dibanggakan. Selama 20 tahun berkarya di dunia fashion, pria yang kerap disapa Igun itu telah melahirkan beberapa brand busana terkemuka. Baru-baru ini dirinya baru saja membuka sebuah butik di mall mewah kawasan Jakarta Pusat. Tak main-main, butik bernama Ivan Gunawan itu siap bersaing dengan brand-brand mewah lainnya. Selamat untuk openingnya hari ini. Terima kasih. Bisa diceritakan seperti apa nih? Ya, jadi hari ini memang adalah momen yang saya tunggu sebenarnya. Jadi sebenarnya store ini sudah ada di Plaza Indonesia dari awal Juni, tapi karena saya kemarin ada pergi haji, jadi saya baru pulang. Jadi akhirnya openingnya baru tanggal 18 hari ini. Jadi alhamdulillah rame, customer datang, sahabat, keluarga semuanya datang support. Ya seru sih hari ini, saya baru ngerasain opening store karena dari dulu nggak pernah punya store yang proper sendiri. Kalau store baju muslim, alhamdulillah udah ada 20 store di seluruh Indonesia, tapi buat brand sendiri ini baru saat ini gitu. Jadi vibe-nya tuh beda, deg-degannya beda, senangnya beda, rasanya beda gitu. Sampai mempersiapkan berapa lama lagi? Ini persiapan store-nya tuh 4 bulan. Jadi store-nya siapin 4 bulan karena ini kan ready to wear ya. Jadi satu baju itu aku siapinnya mungkin ada 2-3 piece gitu. Jadi persiapannya lebih lama dibandingkan dengan saya bikin fashion show biasa gitu. Jadi memang lebih takes time. Dan kalau baju ready to wear ini beda sama seperti kita bikin baju pesanan orang, karena ini ukurannya harus sesuai dengan standar toko. Pundaknya harus berapa, lebarnya harus berapa, panjang bajunya harus berapa, sehingga kalau orang beli itu udah nggak kebanyakan permak gitu. Karena kalau udah kebanyakan permak itu kayak seperti ada pelanggaran lah buat kita di butik gitu. Jadi usahain orang beli langsung kecuali motong. Mimpi menjadi nyata, jadi aku sih mungkin semakin banyak teman-teman desainer yang baru bermunculan, jangan pernah takut untuk bermimpi gitu kan, karena buat aku memiliki store seperti ini, memiliki brand yang bisa yang insya Allah nantinya tuh bisa diteruskan ke generasi selanjutnya, karena banyak banget desainer namanya mungkin besar, tapi kalau dia meninggal besok karyanya tuh nggak ada lagi. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi saya mau nama saya itu bisa dilestarikan, bisa lestari dan bisa turun ke generasi selanjutnya gitu. Saya nggak mau seperti generasi-generasi yang sudah walaupun namanya begitu famous, tapi giliran dia nggak ada, namanya hilang gitu. Jadi makanya saya buat sebuah brand, ada timnya di situ. Jadi baju itu bukan hanya saya aja yang bisa desain, tapi ada tim yang bisa mengolahnya. Tapi DNA-nya itu dengan DNA-nya saya. Berarti ingin meninggalkan legacy ya, bisa dibilang? Harus, karena buat aku, untuk apa aku ada di dunia kalau tidak bisa ada legacy-nya. Jadi mungkin selain alasannya tadi sih sampai bikin ready to wear, karena orang itu bikin kayak karena gini, kenapa aku bikin ready to wear, karena aku tuh gini, kalau orang harus ketemu aku kan aku harus cari jadwal ketemu, terus harus ngobrol sama orang itu bisa sejam 2 jam, ntar dia ceritain masalah rumah tangganya, dia ceritain anaknya, dia ceritain keluarganya, kan lama Beb. Jadi kalau misalnya orang datang ke toko kan nggak perlu ngobrol. Orang bisa belanja pagi, bisa belanja siang, belanja malam, uang datang setiap saat. Jadi nggak perlu harus ketergantungan ketemu aku, gitu kan, nggak perlu harus janji. Jadi ketemu aku, bikin janji hanya ketemu buat bikin gaun pengantin, yang sifatnya lebih private gitu, lebih intimate, baru ketemu aku. Tapi kalau cuma buat selama transferan lancar, terus mendoakan, ya kan. Kalau tugasnya orang tua kan sekarang udah tinggal ngedoain ya, udah membesarkan sudah, ya kan. Sekarang tinggal ngedoain, gitu kan. Ya alhamdulillah, mama selalu support. Jadi tadi mama juga datang. Kebetulan teman aku juga jadi teman mama. Jadi mama juga punya mainan juga. Mama kadang suka duduk jadi kasir, ngeliatin koleksi, kasih masukan juga gitu, karena mama kan alhamdulillah masih sehat, masih bisa gaya gitu kan. Jadi
Mama tuh sedikit banyak kan juga customer aku kan ada yang umur 50-an, 60-an, 70-an gitu. Jadi aku harus berusaha untuk bisa menjembatani style dari usia-usia yang range-nya tuh jauh gitu. Karena penggemar aku tuh dari usia 20-an sampai 70-an. Oke, jadi semua artis di Indonesia ya udah pernah pakai baju aku ya gitu. Dan mereka kan zaman dulu tuh lebih custom, satu persatu gitu kan, aku ngelayanin satu persatu. Nah udah ada seperti ini jadi seneng lah mereka, ada baju mau nyanyi tinggal ngecek dan harganya kan mereka udah tahu harganya berapa, apalagi ada member card diskon 5%, kalau di ulang tahun diskonnya 20%, jadi kan seru gitu kan, jadi belanjanya jadi lebih seru. Mendesain baju untuk Kak Fitka seberapa tuh Kak? Biasanya requestnya bagaimana sih Kak? Ya kalau penyanyi kan requestnya banyak, karena kan kalau penyanyi ada goyang, ada beda acara, beda tema lagi gitu. Jadi ya macam-macam sih, kalau penyanyi kan stylenya macam-macam. Kalau untuk baju ada target marketnya gitu nggak sih Kak? Kalau target market aku sih nggak ada, siapa yang mampu bisa beli aja. Range harganya? Kalau range harganya dari 20 juta sampai 40 jutaan. Tapi target dan arah kedepannya kayak mau ada fashion show di Amerika atau Prancis? Aku nggak punya target ke luar negeri karena buat aku targetku banyak di Indonesia, jadi lebih baik aku bagusin konsep aku di Indonesia, matangin konsepnya di Indonesia daripada aku harus keluar. Karena kalau keluar juga repot kan persiapannya, dan di sana juga marketnya juga belum jelas. Jadi bagusin market di Indonesia. Berarti model-modelnya akan ada per musim gitu ya Kak? Kalau ini sekarang ini alhamdulillah setiap 3 hari bajunya habis. Jadi ini aku kayak renew bajunya, renew lagi. Jadi alhamdulillah. Jadi ibarat kata nih aku kayak masakan fresh, digantung, habis, masak lagi, digantung, habis, kayak gitu aja terus. Penyanyi cilik Farel Prayoga terlihat santai menanggapi ayahnya karena kasus judi online. FP mengaku tak terkejut dengan kabar itu, sebab sudah sejak lama melihat ayahnya melakukan judi online. Manajer FP, Ray Simpson, kemudian menambahkan bahwa ia juga mengetahui tentang hal itu, sehingga baik dirinya maupun Farel tidak terkejut. Bahkan menurut Rais, FP juga terlihat biasa saja saat pertama kali mendengar kabar tersebut. Jelaskan, saya dan FP itu udah menjenguk ayahnya di Banyuwangi. Gimana? Udah kita udah jenguk 2 kali. Iya. Sebelum kita balik ke Jakarta kemarin kita juga sempatkan untuk menjenguk lagi yang kedua kali. Gitu. Jadi seperti yang udah saya jelaskan ke rekan-rekan media bahwa FP ini sudah nggak down gitu ya, karena arti kata dia sudah tahu dari sebelumnya. Jadi ketika hal ini diberitakan ke dia, ya dia udah nggak shock lagi. Gitu. Memang tahu sejak lama FP mengenai ayahnya kasus ini, Mas? Benar, sudah tahu sejak lama. Dan memang FP-nya juga mengetahui, maksudnya ayah juga main itu juga di depan FP kan, seperti apa? Sampai akhirnya FP tahu gitu. Ya mungkin kan anak seusia FP itu kan udah mengerti ya. Iya. Udah mengerti dan udah paham dengan hal itu gitu. Jadi ketika dia melihat, dia menanyakan apa itu gitu. Terus dia juga mencari tahu yang dimainkan itu apa gitu. Oh, dikasih tahu sama ayahnya langsung? Ya mungkin atau mungkin dia mencari tahu sendiri. Kenapa bisa pertama kali tahu? Sudah lama sih, saya pastinya nggak tahu tanggal kapan, waktunya kapan itu nggak tahu. Mas, waktu ayahnya diamankan itu, AFP itu sama saya di Jakarta. Jadi kita tahunya dari via telepon, kakaknya telepon jam 6 pagi. Mas, terkait kalau misalnya uang yang digunakan itu ada uang FP juga nggak sih Mas? Ya, ada uang FP juga nggak sih Mas? Ya kalau itu saya nggak paham, nggak bisa menjawab apa ada uangnya. Yang kita tahu bahwa FP itu ya bekerja, terus hasilnya dia juga
serahkan dikelola oleh orang tua kedua orang tua. Tapi setahu ini Mas tahu gitu ayahnya FP bekerja kan atau seperti apa gitu? Maksudnya Ayahnya bekerja punya pemasukan lain gitu selain uang dari Farel? ayahnya FP itu mengelola usaha yang udah dimodalkan FP. Jadi FP itu sudah memodalkan keluarganya, ada tambah, ada warung kecil-kecilan lah gitu. Jadi itu yang dikelola. Dan itu yang dikelola oleh ayahnya FP sendiri? Ya, yang dikelola. Maaf, saat pertama kali mendengar yang diamankan itu respon FP gimana? Jadi pada saat pagi itu mendapat informasi bahwa ketika yang dapat telepon dari kakaknya, dia langsung saya tanya langsung gitu ya, ada Farel, bapakku udah ditangkap gitu, dibawa sama ibuku gitu ya. Terus ya udah dia lanjut tidur lagi. Terusnya saya juga oh ya udah gitu. Jadi ini kan sesuatu hal yang kita udah nggak terkejut lagi. Karena menurut saya pribadi kan ini mungkin belum waktu yang suatu saat yang udah saya prediksikan. Jadi si ayah sang ayah ini memang sudah dibilang ngeyel ya, dibilangnya diingatkan selalu deh gitu. Ya ngeyel juga nggak tahu ya, soalnya ya mungkin anaknya juga udah nasihatin, saya juga udah pernah ngomong juga. Mungkin yang namanya itu kan sifatnya kan kecanduan ya. Kalau walaupun kita berawalnya iseng tapi kan tetap aja bikin candu, mungkin kecanduan. Mas Riz, tapi maaf, hubungan Farel dengan hubungan FP dengan ayah itu gimana? Baik. Nah, dengan keluarga, masa kan dengan klinik di sini mungkin udah kayak proses yang mendalam itu memang sudah jauh dari ini. Ya intinya kita sifatnya gini, kalau misalnya kita udah sering ngomong tapi nggak didengarin ya, jadi kita kan udah di tahap ya sudahlah gitu ya, udah pasrah gitu. Tapi kejadian ini sempat ngeganggu nggak sih Mas? Ngeganggu kinerjanya FP sendiri? Kalau keganggu ya pasti secara waktu keganggu, yang harusnya kita melakukan aktivitas A, pada saat kita kembali ke Banyuwangi itu harusnya kan kita ada perpisahan di sekolah ya, mengisi acara di sekolah juga, terus ada berkarya juga, sehingga dengan adanya peristiwa ini jadi kita keganggunya di waktu aja sih, kita harus ke Polres untuk menjenguk gitu. Tapi secara karya kita terus berkarya, nggak bikin Farel nggak semangat berkarya, enggak. Kalau waktu jenguk itu sempat tanya nggak sih ke polisi motifnya apa? Kenapa sih main banget, judi online banget gitu? Sempat ada omongan ya? Ya barang buktinya kan sudah ada sama kepolisian. Jadi memang tersangkanya ya judi gitu. Nah, maksudnya motif alasan dia masuk kayak judi online masalah ekonomi mungkin. motif. Oh kalau masalah ekonomi sih enggak ya, padahal itu udah lumayan ya, pendapatannya jauh lumayan. Pedangdut Fitri Karlina dikenal luas atas kecintaannya dan dukungannya yang besar terhadap Timnas Indonesia. Keterkaitannya dengan Nathan Joe Ion, pemain Timnas Indonesia, terlihat melalui beberapa momen yang diabadikan dan dipublikasikan di media sosial. Dukungan Fitri Karlina terhadap Timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi. Ia juga secara aktif kerap menunjukkan dukungannya, termasuk saat pertandingan di Jepang. Profesionalisme kerja aku juga gitu, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lepas dari itu, karena kan kita harus bisa memberikan juga yang enak dilihat sama penonton, yang enak dilihat sama fans. Ya mungkin banyak yang bilang kalau menghambur-hamburkan, ya depend on ya, maksudnya tergantung gitu loh, melihatnya dari sudut pandang mana. Karena aku sendiri memang sudah punya budgeting sendiri yang itu tuh terkhusus memang untuk karir aku, kan gitu kan, mau nggak mau kan itu memang berkesinambungan ya, nyambung ya, nggak bisa juga kita tampil seadanya.
Sampai puluhan budgetnya biasanya sampai bisa 3 digit atau berapa digit? Ya dari jutaan, puluhan sampai ratusan juga gitu. Jadi ya tergantung. Maksudnya kalau lagi senang banget aku bisa borong sampai ratusan juta pun aku borong kayak gitu. Biasanya aku beli yang paket gitu, mas, karena bagus-bagus semuanya. Tapi kalau misalnya lagi ini ya paling aku ngambil dikit-dikit. Butuh waktu berapa lama nih biasanya kalau untuk shopping gitu Kak? Kalau butuh waktu berapa lama, nggak yang lama-lama banget sih ya gitu. Tapi ya tergantung mood sih. Kalau misalkan barang-barangnya bagus bentar aja udah pasti langsung ambil. Tapi kalau pas lagi nggak mood, mau dikasih yang sebagus apapun tuh kadang aduh kok ini ya, jadi muter-muter sampai berapa mall juga nggak dapet. Pernah sampai sering gitu sampai ya 3 digit pun ya kayak gitu. But ya nyesel ada sih kalau ini ya gitu kan. Tapi ya udahlah, nanti cari rezeki lagi. Tapi suami suka ngerem nggak sih, bisa dibilang? Nah, ditemenin nggak? Biasanya suka ditemenin suami nggak kalau belanja? Kalau suami ya suka nemenin. Tapi sih kalau suami sih selama ini apa ya, palingan selalu bilang ya berbelanja dengan bijak. boleh, tapi maksudnya itu yang bijak yang emang dipakai ya bun gitu. Kadang kan saking udah lapar mata, yang sekiranya nggak dipakai asal beli gitu loh. Jadi itu yang memang kadang numpuk di rumah. Bajuku tuh masih banyak, ada tagnya tuh masih banyak. Berarti suka pusing dong suami ngelihat ibaratnya, aduh makin banyak aja nih bajunya sampai berlemari-lemari nih gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kata suamiku, udah belanja aja sampai lemari rubuh juga boleh, udah belanja. Shopping untuk kakak sendiri itu sebagai healing kah atau apa nih Kak? Ya salah satunya juga untuk healing, untuk aku udah berjuang, udah bertahun-tahun ibaratnya pengen dong sekali-kali nyenengin hati. Oke, Kak, kemarin habis dari luar negeri juga mungkin? Dalam rangka apa nih Kak kemarin? Kemarin aku ke Jepang ya untuk biasa mensupport timnas kita, dan itu adalah pertandingan terakhir di round 3 gitu, dan alhamdulillah timnas sepak bola kita sudah masuk ke round 4, dan Oktober nanti udah aku persiapkan untuk cuti juga, karena selama round 3 ini aku belum absen. Semua 10 pertandingannya aku datang. Baik itu aku ditemenin suami, baik yang aku sendiri, dan aku sama teman-teman. Dalam kemarin ke Jepang, alhamdulillah aku ditemenin sama ponakan aku, karena suami aku masih tugas. Itu biasanya nonton aja kah atau sambil liburan juga atau gimana? Ya biasanya kalau di luar negeri, aku sekalian liburan dong. Ya kan sambil menyelam minum air. Apalagi kemarin aku ngajak ponakanku, dia baru pertama kali ke Jepang, jadi sekalian aku ngajakin dia main-main lah gitu yang dia pengen. Ya mungkin karena kemarin aku dibolehin karena aku ngajak ponakan ya. Kalau aku sendirian pasti nggak dibolehin. Kemarin sampai di notice katanya, sampai salah satu pemain timnas ada yang notice juga ya, Nathan Choi ya. Nathan Choi, iya, alhamdulillah. Jadi memang maksudnya kebanyakan dari pemain timnas tuh udah notice aku, maksudnya karena udah sering, karena emang aku setiap pertandingan itu suka ada gitu, baik itu aku langsung di lapangan maupun aku suka kadang memang nginep satu hotel dengan mereka, karena gini loh, kalau aku sendiri aku lebih milih hotel yang dekat dengan pemain, bukan karena apa, untuk keamanan juga. Bukan apa, jadi biasanya kan lebih aman, penjagaannya lebih aman, banyak polisi gitu loh, dibandingkan aku harus stay di hotel yang lain yang aku juga nggak tahu keamanannya seperti apa gitu, lebih ke situ. Jadi itu bukan yang pengen kayak stalking gitu, aduh enggak deh, ya kebetulan aja ketemu di lobby apa-apa, aku nggak berusaha untuk ngejar-ngejar sih ya. Dan alhamdulillah kemarin aku ngajak ponakanku, ya aku jalan-jalan sendiri lah. Gitu. Tapi kan sampai ngenalin gitu loh Kak, ibaratnya akhirnya ada salah satu pemain ada yang ngenalin kakak gitu. Iya banyak, kemarin ada Ivar Jenner yang langsung juga salaman gitu. Apalagi kalau Martin Paes langsung, hai, dia langsung malah nyalamin duluan kayak gitu. Kalau kemarin Nathan, dia langsung ting. Enggak, karena aku udah deket sama keluarganya, sama bapak ibunya. Alhamdulillah aku sering komunikasi, DM-an.
sama pacarnya Nathan juga si Veve. Aku masih sering DM-an juga, walaupun kayak misalnya kemarin mereka ada gitu, tapi aku kan ya dengan kesibukan masing-masing aku nggak bisa nemuin langsung mereka, buat secara keep kontak kita selalu keep kontak kayak gitu. Veve juga ngirimin aku produk terbarunya si Nathan kayak gitu.